Shalom, selamat sore menjelang malam saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Dan pada saat ini ada kesempatan kita kembali akan merenungkan firman Tuhan walaupun melalui tayangan video. Tapi saya percaya kita semua pribadi lepas pribadi akan diingatkan akan firman Tuhan pada saat di mana kita sedang menghadapi posisi kita dengan kondisi menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini, di mana keterbatasan kita untuk bertemu secara langsung. Inilah kita bisa sama-sama menikmati bersama renungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur masih ada waktu untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, bagi kami semua, sehingga apa yang kami terima pada sore malam hari ini melalui firman Tuhan secara video, kami boleh diingatkan kembali hidup kami, keberadaan kami, selagi kami menghadapi situasi hidup kami yang pada saat ini kami rasakan, yang sedang kami harapkan satu penantian kebaikan yang daripada Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya Bapa, biar kuasa-Mu melingkupi dengan damai sejahtera sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, pada sore malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kembali kepada kita akan etika hidup yang Tuhan ajarkan juga pada zamannya saat itu. Bagaimana Musa diajarkan, bagaimana dia mengakui keberadaan dia hidup pada saat itu, pengakuan-pengakuan keberadaannya. Bahkan dia mengatakan, inilah hidupku Tuhan, kau mengerti siapa saya. Dan satu pengakuan yang tulus di hadapan Tuhan dia katakan seperti itu melalui doa dia. Dan pada saat ini kita diingatkan melalui firman Tuhan yang dinasihatkan oleh Paulus supaya kita memperbaharui budi kita dalam kehidupan kita. Kita tahu saudara, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan mahal. Tidak main-main. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Allah melihat begitu dunia ini dikuasai oleh si iblis begitu luar biasanya. Sehingga dia mengasihi segenap manusia isi dunia. Dia datang. Dia mau berkorban dengan segala cara yang dia lakukan dengan karunia yang besar. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita mendapat selamat. Dan pada saat ini kita diingatkan saudara, pada saat kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama seperti nabi-nabi terdahulu, sudah diberkati bagaimana kehidupan mereka akrab bersama dengan Tuhan, dan dia mau menjalankan seluruh kehidupannya taat kepada Tuhan. Dan pada saat ini saudara, kita sudah berapa lama hidup bersama dengan Tuhan. Kita diingatkan kembali pada saat ini. Pada saat kita seperti menghadapi apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita diingatkan nasihat Paulus. Dan pada saat ini kita akan masuk dengan satu tema. Jagalah pembaharuan budimu. Jagalah
pembaharuan budimu. Mari kita baca nats kita dari Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan bagi saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari saudara, diingatkan kembali kepada kita. Pada saat kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita memperbaharui budi kita. Saya katakan tadi, sudah berapa lama kita hidup bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah memulai memperbaharui budi kita? Melihat hal-hal yang di belakang kita yang seringkali kita lakukan yang tidak berkenan. Apakah kita masih melakukannya? Atau masa bodoh? Atau ya, saya percaya Tuhan, tetapi biarlah saya terjerumus, saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya biarlah orang lain pun melakukan seperti itu. Apakah itu menjadi dasar kita? Mari saudara, satu hal kita harus berani mengatakan ini kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, Tuhan, selidikilah hidupku. Harus berani kita katakan kepada Tuhan, selidikilah hidupku, apakah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah saya sungguh sudah memperbaharui budiku? Apakah aku sudah berubah? Mari kita baca Efesus 5 ayat 10. Dan 11. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini yang harus kita katakan kepada Tuhan. Bagaimana Paulus mengatakan ini? Dia menyatakan kepada Tuhan, selidikilah aku. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi kembali bagaimana di Pemazmur, kita lihat di Pemazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Apakah kita berani saudara pada saat ini mengatakan, siapakah aku Tuhan? Di hadapan-Mu, apakah sungguh aku yang sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang sudah saya nyatakan dalam hidup saya? Saya serukan kepada Engkau, supaya saya melakukan kehendak Engkau. Itulah saudara yang pertama. Supaya kita berani datang kepada Tuhan, selidikilah aku, periksalah aku, tegurlah aku. Yang kedua adalah, jagalah hati. Apakah hatiku masih hati yang sungguh yang luluh di hadapan Engkau? Apakah sungguh hatiku adalah hati yang sungguh-sungguh sudah berubah, yang dulunya mungkin memiliki banyak akar pahit, memiliki kebencian, iri hati kepada orang lain? Apakah itu masih saya lakukan sampai saat ini? Padahal saya sudah menyatakan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, saya sudah melayani. Oh, saya sudah beribadah. Setiap minggu saya melakukan. Oh, saya berdoa kepada Tuhan. Oh, saya berseru kepada Tuhan. Tetapi apakah sungguh hati kita jaga? Ada pujian dari kalangan sepupu kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu terkenal. Dan itu seringkali juga kita kata-katakan pujian itu.
Tapi apakah sungguh? Mari saudara kita lihat Amsal 4 ayat 23. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Oh saudara, dari hidup kita yang seperti itu, kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan, kita bisa melihat terpancar dari kehidupan kita. Hati kita bisa dilihat orang. Tingkah laku kita bisa dilihat. Apakah kita melakukan hal sesuatu yang tidak berkenan? Ya, seringkali kita juga bisa melihat orang. Oh, dia main-main kepada saya. Oh, dia tidak serius kepada saya. Oh, hatinya sepertinya manis, tapi kelakuannya, tingkahnya sepertinya manis, tapi nanti setelah di belakang, sikapnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Coba kita lihat lagi Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21 dan 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, pencinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itulah saudara, kalau hati kita tidak kita jaga, banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Wah, inilah, itulah, ini, kesombongan apalagi. Hati-hati saudara, dengan hati kita. Dengan perbuatan yang licik ini kita bisa lakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi mau Tuhan mengajak kita supaya hati kita jaga. Supaya sungguh terpancar kasih-kasih buah-buah yang daripada Tuhan. Saudara, kita yang lihat yang ketiga. Tadi, ujilah hidupku di hadapan Tuhan. Yang kedua, jagalah hati. Yang ketiga, jagalah perkataan. Oh saudara, apakah saya masih menyinggung orang? Apakah saya masih berbuat sana-sini? Oh, saya masih menjelek-jelekkan orang. Oh, mungkin orang-orang, ibu-ibu biasanya bergosip pria. Tapi jangan salahkan ibu-ibu juga. Bapak-bapak pun kaum pria. Bukan kaum ibu saja yang bergosip-gosip pria. Sekarang di mana-mana orang bisa bergosip pria dengan hal-hal yang negatif. Tetapi mari saudara, mari kita perkatakan hal yang benar. Jagalah perkataan kita. Kita mau adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Firman Tuhan yang seringkali keluar dari hati pikiran kita. Supaya sungguh apa yang berubah, budi kita berubah, dilihat, terpancar. Oh, kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Oh, kata-kata kita adalah kata-kata nasihat yang sungguh membawa berkat bagi orang lain. Bukan malah sebaliknya. Menyinggung perasaan orang, menjelek-jelekkan orang. Jangan sangka saudara-saudara, oh hamba-hamba Tuhan, oh sudah suci, oh kata-katanya sudah begini, hati-hati. Bisa kita lihat, boleh kita saksikan. Itu yang perlu kita doakan. Oh, kita sudah sepakat begini-begini dalam satu rapat. Tapi ada satu hati yang tidak setuju. Ada hati yang berontak. Oh, nanti ujungnya akan begini, begitu, begini. Mari saudara, pada saat kita memiliki hidup bersama dengan Tuhan, mari kita katakan kata-kata yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Kata-kata bijak yang sungguh adalah kata-kata yang daripada Tuhan. Kata-kata firman yang kita ucapkan kepada Tuhan. Bukan kata-kata asal kata. Mari kita lihat saudara. Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang.
Jadi saudara, kalau kata-kata kita tidak benar, menyinggung orang, bagaimana kita disangka orang? Bagaimana penilaian orang kepada kita? Ada Pomeo yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Atau ada juga yang mengatakan, mulutmu, kata-katamu adalah doamu. Bisa seperti itu terjadi. Jadi hati-hati Bapak, Ibu. Banyak hal-hal yang salah kita melangkah dengan perkataan. Itu bisa terjadi, menjadi cambuk bagi hidup kita. Dan bahkan Tuhan izinkan seperti itu. Tapi kalau kita berdoa dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi kita. Bahkan kata-kata yang menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan banyak juga mungkin orang-orang yang diselamatkan melalui kata-kata kita. Dengan kata-kata ajakan yang bijak yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah saudara, mari kita pada saat ini, kita yang sudah hidup bersama dengan Tuhan, kita tetap teguh. Kita berani mengatakan, Tuhan, saya sudah memperbaharui budi saya hari lepas hari, sehingga saya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih. Itulah firman Tuhan renungan kita pada sore malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar Tuhan tetap mengajari kami, pribadi lepas pribadi kami, untuk hari lepas hari hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya kami selamat. Sampai Tuhan datang kembali. Kami diperhitungkan oleh Engkau. Kami adalah bukan orang-orang mengikuti kehendak dunia ini, tetapi mengikuti kehendak Engkau yang sudah Tuhan selamatkan. Berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. GKP Baitani khususnya Tuhan, Kau memberkati mereka. Bapak Gembala Hari Wijaya Tuhan berkati. Semua majelis Tuhan berkati, supaya mereka satu hati, satu pikiran mereka membangun gereja-Mu. Walaupun dengan masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Kami menyerahkan semuanya Bapak kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.